Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya mau review mobil pesanan Pak Agnar dari Tangerang, Hyundai Avega GX tahun 2012 transmisi otomatis. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga pasaran saat ini mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara inspeksi unitnya. Jadi Anda dapat banyak referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Karena semua mobil yang dipesan di channel ini semuanya dibantu rapi-rapi. Jadi ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan, pastinya akan ada perbedaan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Saat ini ada stiker. Yang pasti biasanya jika ada stiker ada lecet. Jadi sudah saya pahitkan kepada pemesan. Hitungannya satu bumper jika mau dicat ulang. Karena beberapa ada yang tidak bisa dipoles seperti ini, luka. Pecah parah tidak ada. Fog lamp bagian kanan ini utuh. Grillnya kondisinya kromnya masih baik. Bumper depan ini bagian kiri juga sama, ada yang lecet tidak bisa dipoles. Hitungannya satu panel 500.000 satu bumper. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh. Untuk kap mesin bisa dilewat, catnya masih baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 126 mikron. Jadi pernah dicat ulang satu kali untuk kap mesin ini. Velgnya sudah diganti velg racing 15 inci. Kondisi cat velgnya baik, hanya banyak stiker ya. Dan velgnya dapat 2 set. Yang originalnya dibawakan. Tapi bannya hanya dapat 1. Tapi ukurannya sama, 15 inci. Jadi ban ini bisa dipakai di velg yang original. Lumayan dapat 2 set. Produksi ban di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 6,43 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan minta waktunya diganti, sudah tipis. Nah ini ya, kampas remnya di atas, besinya di bawah. Sudah saya jelaskan kepada pemesan untuk penggantian kampas rem satu set kanan kiri. Berikut dengan pasang 600.000. Fender depan kanan kondisi catnya baik, sudah pernah dicat ulang. Sama spion bagian kanan ini lecet tidak bisa dipoles ada. Kemudian spionnya dia dalamnya itu masuk tapi masih utuh mikasennya. Jadi tinggal diperbaiki, dikeluarkan, kemudian dibaut dari dalam. Sudah saya sampaikan paling sekitar 100.000 lah jasanya. Untuk spionnya dicat ulang jika ingin mulus karena luka. Pilar-pilar masih ada yang ori, sampai ke atas ini catnya masih original. Ini 77,1 mikron. Tidak ada lecet, jamur bisa hilang dipoles. Velg belakang kanan kondisi catnya sama baik, hanya di samping-samping ya ada lecet pemakaian. Atau velg ini dicat warna silver, itu lebih baik. Atau mau memakai original juga bisa. Hitungannya tinggal dibongkar, ganti ban. Itu satu velg ganti ban itu 25.000 lah perkiraan. Kemudian produksi ban 2019 bagian belakang kanan ini. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2019 jelas layak sekali dipakai. Bahkan bagian belakang ini ketebalan masih di 7,13 mm. Jadi masih layak sekali dipakai. Pengereman bagian belakang
Tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Fender belakang kanan, kondisi catnya lecet-lecet ada, tidak bisa dipoles. Pecah parah sih tidak ada, tapi untuk lecet-lecetnya lumayan di sela-sela pintu. Jika ingin dicat ulang, hitungannya satu panel. Dan bagian kanan ini pernah dicat ulang, tapi ketebalan masih baik, tidak ada dempul tebal. 141 mikron, jadi pernah dicat ulang hanya satu kali. Untuk semua pilar juga utuh. Ini akan saya buka sedikit saja. Nah ini ya, ada las titik pabrikannya. Jadi mobil ini jelas belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping, karena pilar-pilarnya utuh. Dan silar pintu juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping. Meskipun pernah dicat ulang, tapi sudah kita ukur ketebalannya dengan alat coating thickness. Hanya pernah dicat ulang satu kali. Kemungkinan pernah ada lecet, kemudian dicat ulang. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini sudah pernah dicat ulang. Untuk emblem yang tidak ada, emblem Hyundai, kemudian emblem GX tidak ada. Tapi dibawakan oleh ownernya. Saya lihat di bagasi ada, di laci. Jadi tinggal dipasang saja. Stop lamp bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Reflektor bagian kiri tidak ada. Ini sebenarnya stiker ya, bukan lampu. Saya lihat di marketplace kanan kiri berikut dengan pasang itu di 250.000. Kondisinya bumper belakang ini luka-luka ada, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang satu bumper. Sensor mundur utuh, reflektor bagian kanan utuh. Bumper belakang ini bagian kanan juga ada yang tidak bisa dipoles. Jadi hitungannya jika mau dicat ulang satu panel, satu bumper. Pegas hidrolik bagasi belakang ini masih bagus, masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya masih pada original, karpetnya juga original. Utuh, trimnya kanan kiri hanya kotor ya, bisa hilang di salon. Bahkan partisi ini juga masih dibawakan, masih disimpan. Biasanya seringnya hilang. Bahan serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan bahan serepnya. 8,46 mm, masih bagus sekali untuk bahan serep. Di sini juga tidak ada korosi, hanya kotor. Tapi jika ingin bersih banget dicat ulang sekalian nanti pas pengecatan bodi, jika mau ada pengecatan di mobil ini bisa akan tambah rapi. Karena hitam-hitam seperti ini tidak bisa dibersihkan, kotornya sudah terlalu lama. Toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya ada disimpan. Silar bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya masih sangat utuh sekali. Mobil ini tahun 2012, masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang, karena mulai dari silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2020, sama rata dengan depan kanan. Ketebalan masih di 6 mm, jadi layak dipakai. Velg juga rata-rata tidak ada yang lecet parah, hanya banyak stiker dan lecet-lecet sedikit di samping, masih layak dipakai. Kemudian pengampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Bagian belakang kampas rem masih bagus. Fender belakang kiri, kondisi catnya sama baik, tidak ada pecah parah. Hanya jika kita lihat secara detail di samping-samping sela-sela pintu ada yang lecet bekas membuka pintu kena tembok. Rata-rata pernah dicat ulang. Sama dengan bagian kanan, spion sama ada lecet yang tidak bisa dipoles. Mikasenya utuh, spakbor depan kiri juga sama. Kondisinya jika kita lihat lebih detail ada yang luka-luka sedikit. Overall tidak ada pecah parah, tapi jika ingin dicat ulang hitungannya satu panel. Ketebalan masih baik. Ini ketebalan di
142 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang 1 kali. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020. Sama rata dengan depan kanan, ketebalan 6 mm. Jadi mobil ini keempat ban masih layak sekali dipakai. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Kemudian dengan velg originalnya juga sama ukurannya 15 inci. Jadi bisa ditukar dengan velg original. Memakai ban ini. Kemudian kampas rem bagian kanan kan tadi tipis ya. Bagian kiri juga sama. Tipis, minta waktunya diganti. Jadi untuk kampas rem kanan kiri berikut dengan pasang 600.000. Liner fender bagian kiri utuh. Untuk eksterior sudah kita lihat yang lecet itu di spion, bumper, sela-sela pintu, bumper belakang. Jika saya hitung ada 4 panel. Jika ingin diperbaiki semuanya 2 juta. Kemudian jika berikut dengan velg, itu 4 velg hitungannya 500.000. Jadi 2.500.000 untuk perbaikan eksterior mobil ini. Kemudian jika ingin memakai velg original juga pastinya akan ada yang lecet-lecet. Pasti namanya juga mobil bekas dipakai. Ada baret-baret, jadi sudah terhitung dengan budget 2.500.000. Sudah berikut dengan pengecatan velg originalnya. Kemudian yang seperti itu sebenarnya bukan PR fatal, bisa dilewat. Artinya mobil ini kan untuk pecah parah sih tidak ada. Ada yang parah juga ditutup dengan stiker. Jadi lumayan baik. Tapi bagaimana pemesan? Karena di sini saya ada tim body repair. Jadi untuk perbaikan eksterior, pengecatan saya bisa bantu. Dan untuk poles sih perlu karena banyak beberapa yang tidak dicat ulang tapi ada jamur seperti di bagian atas. Kemudian baret halus itu bisa hilang di poles. Poles itu mulai dari poles bodi, kemudian hitungannya nyalon. Ruang mesin dibersihkan, bagasi belakang, interior untuk jenis hatchback atau sedan, city car di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini rata-rata pernah dicat ulang, tapi sudah kita ukur dengan alat coating thickness, alat ketebalan cat. Rata-rata pernah dicat ulang hanya 1 kali, tidak ada dempul tebal. Kemungkinan pernah ada lecet saja kemudian dicat ulang. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder, tenaganya 92 PS, torsinya 132 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 10 sampai 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 12 sampai 14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas pembakarannya mobil ini masih bagus, masih sempurna. Radiator ini menggunakan air biasa. Jadi baiknya dikuras, diganti air coolant agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk kuras air radiator, diganti air coolant 250.000. Untuk packing dan seal di bagian engine tidak ada yang minta waktunya diganti. Ini packing cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Seal as roda bagian kiri kering, karter gearbox matic kering, seal as roda kiri kering, seal krek as kering, karter mesin kering. Semuanya tidak ada yang minta waktunya diganti. Masih kering banget. Sepertinya pernah diganti. Biasanya ada packing dan seal minta waktunya ganti ya. Dan ini masih kering banget. Bisa kuat tahunan nantinya. Mobil ini kilometernya 98.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya semuanya ada. Oli mesin ada nanti di kilometer 99.000. Ganti oli mesin berikutnya. Masih pas di takarannya. Olinya juga masih merah. Ini hasil tes oli mesinnya. Jadi 1.000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,1%.
Alat ini masih menunjukkan oke. Artinya sesuai. Nanti 1000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Untuk jenis gearbox AT konvensional bisa dicek ada dipstick olinya. Nah ini ya, olinya masih merah pas takerannya. Dan ini hasil tes oli transmisi otomatisnya. 72,9% sesuai, masih bagus. Catatannya di 102.000 nanti ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Jadi semuanya masih sesuai. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. Ini ya di 1,4%. Alat ini masih menunjukkan oke. Artinya tidak ada kadar air yang tinggi. Sepertinya pernah dikuras minyak rem ya. Masih bagus. Aki menggunakan merek GS 55 ampere 12 volt. CCA 500. Place wipe. Replace. Minta waktunya diganti. CCA 300 pun masih tetap lemah. Nah, jadi untuk fisik itu tidak menjamin ya. Untuk fisik kan masih bagus, tapi kita punya alat ini. Jadi jika memang soak atau sudah waktunya minta waktu diganti misalnya, di sini akan replace atau change ya. Untuk aki 55 ampere tukar tambah itu di 900.000. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Jadi wajar ya jika waktunya memang diganti, kemungkinan sudah 4 tahun. Harus diganti karena bisa merusak listrikan jika dipaksakan. Sealer bagasi belakangin kap mesin ini utuh. Kemudian apron, cross member, las titik pabrikan, bullhead, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, terintegrasi dengan remote. Jadi kuncinya ini kunci aftermarket. Originalnya ada, kabarnya nanti dikirim ke rumah saya berikut dengan setir. Setir itu memakai aftermarket juga mobil ini. Setir orinya ada, katanya mau dikirim nanti. Remote-nya semuanya aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya bagus sekali ya. Warna itu masih detail banget. Nah seperti ini kan biasanya pudar ya. Ini masih detail banget, warnanya masih bagus. Ciri-ciri kilometer rendah. Untuk kaca film bagian driver ini kondisinya bagus. Power window-nya juga autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya bagus. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya bagus. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya bagus dan power window-nya aktif. Electric mirror juga semuanya masih pada fungsi. Ini bagian kanan, bagian kiri juga sama. Semuanya masih berfungsi. Door trim depan kiri juga sama. Masih detail banget warnanya, fabriknya. Kemudian plafon bagian depan ini masih kenceng banget ya. Masih bagus banget. Sedikit-sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Joknya aslinya fabric dan saat ini hanya di sarung. Sarung joknya juga masih layak. Bagian driver sama di sarung. Originalnya ada di dalamnya. Nah ini originalnya juga masih bagus dan masih kencang banget ya. Nah ini biasanya kan keriput di bagian ini jika mobil kilometer tinggi ya. Nah ini masih tebel banget. Karpet bawahnya juga masih original. Inilah door trim bagian belakang kanan. Sama utuh, tidak ada yang cacat, sedikit-sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Karet-karet ini juga semuanya masih pada bagus. Depan belakang. Kemudian door trim belakang kiri sama utuh. Fabriknya masih bagus sekali. Jok bagian belakang ini sama di sarung. Sarung joknya masih layak, masih bagus. Hand grip semuanya lengkap.
model lentur. Lampu kabin ini juga aktif, seat belt juga dapat. Interiornya mobil ini rapih, plafon bagian belakang ini juga utuh, sedikit-sedikit kotor saja bisa hilang nanti di salon. Besi-besi di bawah jok ini juga tidak ada karat. Di atas dashboard ini sama, tidak ada karat. Tidak ada karat. Marker pabrikan juga masih pada ada ya. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya 1.400.000 PKB-nya. Saat ini pajaknya hidup bulan 9 2023. Plat juga sama 2023. Mobil ini tangan kedua. Kelengkapannya faktur yang tidak ada. Biasanya pas waktu balik nama, fakturnya dibawakan. Ketika BPKB jadi, notis STNK jadi, semuanya dicetak, biasanya fakturnya yang ditahan. Rata-rata seperti itu untuk data mereka kemungkinan. Tapi untuk faktur itu tidak terlalu penting. Biasanya ketika BPKB mobilnya mau di leasing, biasanya lampirannya faktur. Dan leasingnya juga bisa mengadakan fakturnya. Dan saya juga bisa mengurus faktur jika mau diambil 500.000. Bisa diproses. Kemudian keaslian surat-surat ini sudah kita cek semuanya asli. Nomor rangka dan mesin juga sudah kita cek semuanya sesuai. Kilometernya 98.000. Setirnya sudah diganti setir racing. Tapi originalnya katanya ada, lagi dicari. Kabarnya nanti dikirim berikut dengan kunci originalnya. Untuk mengecek odometer original atau tidak, pertama kita harus ada buku servis. Kemudian harus servis rekor dari tahun ke tahun, ada histori semua sampai terakhir 2023. Kemudian dicocokkan kilometernya. Jika sesuai berarti original. Tapi jika ada buku servisnya dan histori servisnya tidak ada, itu juga tidak bisa memastikan odometer original atau tidak. Jadi sama saja jika ada buku servisnya tapi tidak servis rekor, itu tidak sesuai, sama saja dengan tidak ada buku servis. Jadi jika tidak ada buku servis atau tidak servis rekor, kita paling menilai dari ciri-ciri. Dan mobil ini pedal remnya berikut dengan gasnya itu sedikit pun tidak ada yang habis. Kemudian panel-panel yang ada di dashboard juga kondisinya bagus sekali. Kemudian yang seperti ini juga biasanya kan ngelotok ya. Ini detail banget warnanya. Jadi jika kita melihat dari ciri-ciri mobil ini kilometer 98.000, kalau menurut saya masuk akal. Pengalaman saya mengecek mobil yang kilometernya sudah 200.000 misalnya atau 150.000, itu pasti seperempat pedal remnya itu habis. Jadi jika melihat ciri-ciri, mobil ini bukan mobil kilometer tinggi. Artinya kilometer 98.000 masuk akal. Dan ini untuk indikatornya tidak ada yang dimatikan. Untuk mobil ini belum ada soket OBD2-nya, jadi belum bisa kita diagnosa. Saya akan nyalakan mesinnya. Nah itu ya, berat, tapi masih bisa start engine, agak berat saja. Jadi baiknya diganti akinya. Takutnya drop, transmisi matic lagi kan tidak bisa didorong mobilnya. Tadi yang saya jelaskan, penggantian aki 900.000 untuk pertambah. RPM di 900, ketika mesin hidup, cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan ini catatan penggantian oli berikutnya. Oli mesin di 99.000, saat ini 98.000, tinggal 1.000 lagi. Hasil tesnya 48% tadi olinya sesuai. Dan ini untuk oli transmisi otomatis ya, ATF ini di 102.000. Nanti ganti oli transmisi otomatis berikutnya. Sesuai tadi kita tes di 78% oli transmisi otomatisnya. Jadi semuanya masih ada catatan. Power steeringnya enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif. Kaca depan ini tidak ada yang baret. Kaca filmnya masih baik. Wipernya airnya aktif, tapi ngipasnya sudah kurang detail ya.
Jadi baiknya karet wipernya diganti karena takut merusak kaca. Untuk penggantian karet wiper depan 150.000. Ventilasi AC tidak ada yang rusak. Bagian kiri sama utuh, laci masih baik, ventilasi AC bagian tengah masih baik, jam digital masih bagus, frame head unit ini juga tidak ada yang bule, lampu semuanya aktif. Ini untuk lampu fog lamp, ini untuk rear defogger head unit merek GVC single DIN, input sudah ada USB dan aux. Head unitnya masih aktif, bahkan antenanya juga masih auto. Ketika mesin nyala, head unit nyala, antenanya itu naik turun, masih aktif, luar biasa. Biasanya sudah rusak mekanikalnya. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari 33,4 derajat Celcius ya, saya akan tempelkan di sini. Kecepatan 1 dapat di 2,1, bagus. Artinya filter AC-nya masih baik, belum kotor. Suhunya pelan-pelan turun sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 25,3 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Saya sudah sering review mobil yang kalau yang AC-nya tidak dingin, itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Pengaturan AC juga sudah lengkap. Arah semburan sampai ke kaca depan untuk front defogger, suhu, kemudian sudah ada open close air. Di sini ada 2 buah cup holder masih baik. Di paling bawah sini ada socket lighter, dan ini tuas transmisi otomatis ya. Girate 4 speed konvensional sudah kita cek mulai dari mesin dingin sampai panas. Transmisi otomatisnya masih bagus, masih normal. Parking brake mechanical dan ini masih pendek. Jadi kampas remnya masih bagus bagian belakangnya. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih pada bagus. Hand grip semuanya fungsinya, keadaannya masih bagus. Sun visor bagian penumpang depan ini juga masih bagus kondisinya. Spion tengah fungsinya, keadaannya masih bagus. Sun visor bagian driver, keadaannya fungsinya masih bagus. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Agnar dari Tangerang. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan, masih senyap. Setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi juga banyak. Tapi kita hindari unit yang seperti itu. Jadi unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. Jadi mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di harga 65 juta. Berikut dengan perbaikan eksterior 2.500.000, nyalon, kemudian lagi beberapa banyak yang tidak fatal sebenarnya. Bodi kan bukan PR fatal, bisa dilewat lumayan 2.500.000. Tapi jika mau semua diperbaiki, berikut dengan jasa saya total di 76 juta lebih sedikit. Jadi sebenarnya pemesan bisa menentukan sendiri budgetnya. Pemesan juga bisa cari unitnya sendiri di OLX atau di marketplace Facebook. Pemesan sendiri yang nawar harganya kepada ownernya. Kemudian misalnya informasinya dari kami. Kemudian pas waktu transaksi, pemesan sendiri yang langsung nawar ke ownernya juga bisa. Jadi kita semuanya terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jadi jika memang kebetulan unitnya dapat angka harganya murah, pemesan bisa nawar dapat harga murah misalnya. Kemudian beberapa perbaikan misalnya mau dilewat, yang tidak fatal, misalnya yang penting-penting saja. Seperti bodi kan tidak fatal, bisa dilewat, lumayan 2.500.000. Atau lagi rezeki, dapat unitnya PR-nya sedikit. Jelas dana 70 juta pun pastinya akan ada sisa, karena semuanya kita terbuka. Tidak ada yang kami tutup-tutupi.
Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk pertanyaan seputar mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, harganya berapa, kemudian Anda punya budget segini, pengen dapat unit apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi silakan Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harganya, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list atau booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan saya kabari yang sudah waiting list. Jadi silakan WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat story status WhatsApp kami. Untuk list tersisa itu bisa dilihat di status WhatsApp dan di story Instagram. Setiap hari kita share. Jadi silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap, satu per satu. Mohon ditunggu, pasti kita akan balas pesan Anda. Dan jika Anda sabar, pasti Anda bisa masuk di list pesanan. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.